Oke guys, kali ini balik lagi bersama saya Rapcut Tarigan, dan kali ini saya akan membagikan sedikit soal bisnis. Walaupun bidang saya teologi, tapi saya pelaku ekonomi kreatif seperti itu. Dan ketika saya buat ini, saya terdistract dengan videonya Panji Pragiwaksono soal bisnis. Dan tentu Panji lebih expert daripada saya, tapi saya ingin membagikan sedikit soal ekonomi kreatif ataupun pemasaran produk seperti itu. Oke, pertama saya mau sampaikan bahwa saya punya usaha durian ucok manis manja. Saya akan share screen dulu ID-nya. Oke, ini durian ucok manis manja yang saya punya usaha kecil-kecilan seperti itu. Saya mulai usaha ini dari 2019 akhir, sekitar bulan November, Desember, ya November lah. November, lalu kemudian Corona masuk bulan 3, berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret. Dan di bulan Maret itu penjualan masih stabil, tapi di April udah goyang seperti itu. Dan kali ini dan saat ini saya menjual durian saya di sekitaran Tangerang saja, karena nampaknya di Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi untuk saya berjual karena saya WFH seperti itu, ngajar di rumah, sehingga tidak saya rasa tidak kekontrol untuk penjualan berapa yang habis dan kemudian pemasukannya seperti apa. Tapi yang mau saya bagikan juga, sebelum Corona ini saya itu bisa menghabiskan ataupun bisa menjual produk durian saya itu seminggu 80 sampai 100 kotak seperti itu. Orang nampaknya tertarik dengan durian. Dan sudah dipromosikan juga oleh Dr. Tirta, dan ini beberapa testimoninya teman-teman yang bisa ataupun tertarik dengan durian, silahkan pesan seperti itu untuk wilayah Tangerang. Kalaupun nanti mau diadakan di wilayah Jakarta lagi, saya akan pertimbangkan. Nah, saya akan membagikan sedikit tentang saya menjadi pelaku ekonomi kreatif. Susah nggak sih dibilang menjadi pelaku ekonomi kreatif? Saya bilang yang pertama kita harus punya relasi ataupun punya teman yang lumayan banyak seperti itu. Kenapa? Karena untuk memulai suatu penjualan produk, kita tentu akan menawarkan kepada teman-teman terdekat kita, pasti. Lalu kemudian dari teman-teman terdekat itu kita minta tolong untuk dibantu dibuatkan semacam testimoni atas produk yang dijual seperti itu. Testimoni itu penting sekali. Kita punya relasi untuk kemudian menjual awal produk kita. Lalu kemudian yang kedua adalah kita perlu punya media untuk memasarkan produk kita seperti itu. Bisa melalui apa caranya? Banyak. Yang pertama, dari hal simpel sebetulnya kita bisa minta tolong teman kita memasarkan produk yang kita jual ini ke teman-teman mereka. Sebetulnya kalau mau jual makanan tanpa dibilang ataupun dimintain tolong promote, kalau rasanya enak menurut teman-teman kalian, mereka pasti akan promote dengan sendirinya. Mereka akan suka dan akan
dari mulut ke mulut ngomong bahwa produk kita enak. Itu yang pertama. Kita mulai dari teman-teman kita untuk bantu promosikan seperti itu. Lalu media yang berikutnya adalah kita bisa gunakan akun Instagram agar memudahkan memudahkan orang untuk mencari tahu tentang produk kita. Dan dari sini yang saya sampaikan tadi di pertama itu, kita bisa memposting testimoni yang diberikan kepada produk kita, sehingga orang akan melihat testimoni tersebut. Orang akan tertarik, oh ternyata bener ya, ini enak, ternyata bener ya, ini gitu. Dari testimoni kemudian kita akan lihat seberapa banyak yang dijual. Lalu kemudian kita juga bisa gunakan WhatsApp pasti, karena itu udah jadi kebutuhan komunikasi. Bisa melalui Facebook, bisa melalui online shop kayak Shopee, Tokopedia, dan yang lain sebagainya. Jadi media pemasaran itu penting buat kita lakukan seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, apa sih yang dibutuhkan untuk menjual suatu produk? Yang mau saya katakan adalah yang ketiga, kita harus punya branding. Apa yang mau kita branding dengan produk kita? Misalnya produk saya durian. Tapi apa nih yang menarik dari durian ini? Oh, ternyata durian ucok manis manja. Saya punya slogan, bukan hanya manis tetapi juga memanjakan lidah. Kan orang jadi tertarik mendengar manis manja seperti itu. Artinya banyak durian yang manis, tetapi durian saya bikin orang ketagihan loh, sehingga membuat orang memanjakan lidah yang memesan seperti itu. Itu merupakan bagian dari branding produk yang saya berikan kepada produk saya. Nah, teman-teman harus berpikir secara kreatif apa yang menjadi branding produk yang nantinya teman-teman akan buat seperti itu. Sehingga orang akan tertarik mendengar namanya saja, orang akan tertarik, wih, ada nih durian ucok manis manja gitu. Sehingga orang akan penasaran dan pengen coba seperti itu. Apa benar durian ini bukan hanya manis tapi juga memanjakan lidah. Sehingga orang akan lebih tertarik, orang akan lebih penasaran ini durian jenisnya seperti apa gitu. Sehingga itu yang diperlukan, branding produk seperti itu. Dan jangan sampai kita asal-asalan dalam membuat sebuah branding produk seperti itu, karena itu akan menjadi ciri khas dari produk kita seperti itu. Lalu yang keempat adalah sebetulnya yang keempat itu lebih kepada menerima masukan dari konsumen. Sebenarnya gini, misalnya saya jualan durian, ada orang yang komplain misalnya, dagingnya terlalu kecil, kayak gitu. Jangan besar-besar batunya misalnya kayak gitu. Next, nanti orang yang sama beli lagi, dia berharap ada perubahan nih dalam produk kita. Kalau tidak sampai ada perubahan dalam produk kita, maka orang akan bete. Udahlah, nggak mau beli lagi. Tapi kalau misalnya kita jual produk, lalu kemudian dikritik, lalu kemudian kita meningkatkan kualitas produk kita, ataupun paling tidak kita mendengar apa yang menjadi usul dari konsumen seperti itu, dia akan merasa dihargai seperti itu.
wah kemarin durian ini batunya gede-gede, tapi sekarang ini dagingnya tebel-tebel. Wah, penjualnya mendengarkan aspirasi kita nih, sehingga itu membuat orang semakin tertarik. Wah iya ya, ternyata menjual suatu produk itu bukan hanya masalah penjualan pembeli, tapi bicara soal mau dengerin kan nih kritik dan saran seperti itu, sehingga orang akan terus membeli produk kita kalau kita terbuka dengan sebuah kritik seperti itu ataupun usul atau saran seperti itu. Lalu yang kelima adalah apa ya? Yang kelima itu saya menempatkan yang kelima itu adalah modal. Seperti itu. Karena apa ya? Modal itu susah nggak sih? Ya tergantung kita mau usaha apa dulu. Kalau di Indonesia kan banyak ya, maksudnya yang jualan yang pre-order gitu, yang dari all shop, lalu kemudian dari tangan pertama, tangan kedua, itu kan nggak butuh modal. Ya itu bisa bagian dari salah satu pencarian modal. Atau misalnya kalau modal itu menjadi hambatan, kita nggak akan pernah maju karena hal yang dibutuhkan adalah pengorbanan modal gitu. Kita berani nggak mengambil risiko modal? Kita berani nggak? Ya tentu dengan hitung-hitungan. Kalau saya jual segini, saya dapat segini. Kalau saya usaha ini, saya dapat segini. Itu sebabnya ketika kita mau menjual ataupun kita mau melakukan entrepreneurship, kita tuh dibutuhkan riset. Riset untuk apa? Riset untuk apa sih yang lagi pengen ataupun lagi ada di pasar kita nih, apa sih yang orang pengenin nih. Sehingga ketika kita memulai, kita bisa gitu loh untuk bersaing, minimal bersaing. Untuk masalah bagus itu kan relatif, minimal bersaing. Sama seperti durian, saya tahu durian banyak banget, tapi saya melihat bahwa pasarnya durian ini masih ada, masih kencang banget gitu. Sehingga dengan seperti itu kita dibutuhkan riset, mau menjual apa dan produknya seperti apa, itu dibutuhkan riset. Sehingga ketika kita memulai sebuah usaha, kita tidak menyesal menjalankan di kemudian hari seperti itu. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Bila ada pertanyaan silakan di kolom komentar.